Malam itu jam dinding jauh di ruang tengah telah berbunyi 12 kali. Sunyi senyap di sekeliling, dan ketak-ketik itu begitu menyiksa pendengarannya. Namun ia rasai tubuhnya nikmat, tenggelam dalam kasur yang begitu lunak seperti lumpur hangat. Sedang bau wangi yang membumbung dari sekujur badannya dan pakaiannya membawa pikirannya melayang-layang ke kampung halaman. Tak pernah ia impikan di dunia ada bau begitu menyegarkan. Di kampungnya, kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada, yang tercium hanya satu macam bau, amis tepian laut. Dahulu Bapak pernah menolong orang karam di tengah laut. Orang sekampung merawatnya, memberinya makan, pakaian, dan juga jamu-jamuan. Orang itu, ia tak ingat lagi namanya, bisa bercerita tentang wangi-wangian yang keluar dari bermacam-macam bunga-bungaan. Tapi ia tak pernah temukan bunga yang mengeluarkan semerbak wangi di kampungnya di tepi pantai. Dan bila ia menengok ke bawah di depan ranjangnya, bujang wanita nampak masih tenang bergolek di atas tikar padan buatan kampung 10 km selatan kota. Betapa sayang ia pada wanita di bawah itu. Seumur hidup ia baru temui seseorang dan asing pula mau bercerita padanya dongeng yang begitu indah tentang Joko Tarub menjebak bidadari di tepi telaga. Dibawanya pulang dan dikawininya. Betapa senangnya jadi bidadari, jadi idaman semua orang. Matanya tak juga terpejam, dan ia sudah lupa apakah ia senang atau tidak. Malam kian larut. Dari ruang tengah mulai terdengar sekencang tenaga seorang mengaji. Suaranya dalam, merongga, seperti guru keluar dari gua di bawah gunung. Tak pernah ia dengar orang mengaji seindah itu. Udara kamar makin sejuk kemudian dingin. Sedang angin laut berkisar-kisar di atas genteng setelah menerjang tajuk pepohonan besar di sepanjang tepi pantai. 2 jam kemudian suara ngaji itu berhenti. Dirasainya seakan dunia berhenti dan waktu berhenti. Jantungnya seakan berhenti. Didengarnya pintu kamarnya terbuka. Terdengar olehnya bunyi selop kian lama kian dan mendekat. Didengarnya pintu kamarnya terbuka dan langkah selop itu kini hati-hati. Matanya dipejamkan sedikit mengawasi orang yang makin mendekat menghampiri ranjangnya. Nampak seorang pria bertubuh tinggi kuning langsat, berwajah agak tipis dan berhidung mancung. Ia berkopiah haji dan berbaju teluk belanga dan sutra putih, dan bersarung bugis hitam dengan beberapa genggang putih tipis-tipis. Ia lihat orang itu membangunkan bujang dengan kakinya. Dan bujang itu bangun, cepat-cepat menggulung tikar dengan bantal di dalamnya, merangkak mundur, kemudian berdiri membungkuk keluar dari pintu lenyap dari pandangan. Gadis pantai cepat-cepat memiringkan tubuh menghadap dinding. Ia tak rasai lagi jantungnya berdenyut. Sekujur tubuhnya bermandikan keringat dingin. Dan ia tak tahu lagi apa makna takut. Bahkan mau menangis pun ia takut. Berpikir pun ia takut. Tanpa melihat dirasainya orang itu membuka kelambu dan didengarnya bisikan perlahan. Mas nganten. Rasanya jutaan seumur rangrang, semut rangrang berkerumun di setiap titik dari kulitnya. Ia tak menjawab. Mas nganten. Sekali lagi, seperti boneka otomatis, ia bergerak memusatkan diri ke arah datangnya suara. Kemudian duduk membungkuk, berjangakan kedua belah tangan di atas kasur. Saya Bendoro, ia berbisik. Akulah suamimu. Saya Bendoro. Mengucaplah. Gadis pantai tak mengerti. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Gadis pantai mengikuti. Ia tak tahu lagi.
Apa dia ulangi sesudah itu? Yang ia ketahui ia telah rebah kembali. Hanya ia tidak di atas bantal semula, tapi di atas lengan Bendoro. Ia rasai sebuah tangan halus meraba tangannya, dan ia dengar suara lemah sayup. Betapa kasarnya tanganmu. Sahaya Bendoro, gadis pantai berpisik dengan sendirinya. Di sini kau tak boleh kerja. Tanganmu harus halus seperti beludu. Wanita utama tak boleh kasar. Saya Bendoro. Entah berapa kali ia harus ulangi dua kata itu. Ya entah berapa kali. Tak mungkin ia menghitungnya, karena ia tak pernah dalam hidupnya menghitung sampai berli 50. Waktu subuh datang menjelang, ia dengar bunyi burung hantu mendesis dan berseru di atas bumbungan. Bulu badannya meremang, tapi dada Bendoro itu pun dirasainya berdetakan, seperti ada mercun tahun baru Cina. Kau senang di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutra? Sahaya Bendoro. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-ngusap rambutnya. Tak pernah mak dan bapak berbuat begitu padanya. Dan tangan yang lunak itu sedikit demi sedikit mencabarkan kepengapan, ketakutan dan kengerian. Setiap perabaan dirasainya seperti usapan pada hatinya sendiri. Betapa halus tangan itu. Tangan seorang ahli buku. Hanya buku yang dipegangnya. Dan bilah bambu tipis panjang penunjuk baris. Tidak seperti tangan bapak dan emak yang selalu melayang ke udara dan mendarat di salah satu bagian tubuhnya pada setiap kekeliruan yang dilakukannya. Dan tangan yang kasar itu segera meninggalkan kesakitan pada tempat-tempat tertentu pada tubuhnya. Tapi hatinya tak pernah terjamah, apalagi terusik. Sebentar setelah itu, mereka berbalik kembali padanya. Tapi tangan halus ini, betapa mengusap hati, betapa menderaskan darah. Waktu Bendoro terlelap tidur dengan kepala pada lengannya, ia mencoba mengamati wajahnya. Begitu langsat, pikirnya. Orang mulia, pikirnya. Tak perlu terkelantang di terik matahari. Betapa lunak kulitnya, dan selalu tersapu selapis ringan lemak muda. Ingin ia rasai dengan hangatnya. Betapa lunak kulitnya, seperti ia menggemasi si adik kecil dulu. Ia tak berani. Ia tak bergerak. Diam-diam di situ tanpa berani bergerak, sampai jago-jago di belakang kamarnya mulai berkokok. Jam 3, dengan sigap Bendoro bangun, dan dengan sendirinya ia pun ikut serta bangkit. Mandi Mas Nganten. Ia selalu bangun pada waktu jago-jago pada berkeruyuk, kemudian berdiri di belakang rumah. Dari situ setiap orang dapat melepas pandang ke laut lepas. Maka dari kandungan malam pun, kelap-kelip lampu perahu-perahu yang menuju ke tengah. Salah sebuah dari lampu-lampu itu adalah kepunyaan ayahnya. Tapi mandi sepagi ini. Ia takut berjalan seorang diri menuju ke kamar mandi. Tetapi Bendoro lebih menakutkan lagi. Ia turuni jenjang ruang belakang, berjalan menuju ke arah dapur. Kagetnya, bujang itu telah menunggunya, menuntunnya dan membawanya ke kamar mandi. Lampu listrik kecil dinyalakan dan ia lihat lantai bergambar warna-warni begitu indah, seperti karang kesayangannya di rumah. Mau rasanya ia punya sebongkah dari lantai ini, menyimpannya di rumah dan melihat-lihatnya dan mengusap-ngusapnya di sore hari. Betapa indah. Air pembasuh yang wangi telah tersedia di jambang porselen buatan Tiongkok, terhias dengan liong begitu panjang. Dan seperti pada sore kemarin, air pun mulai mengercik dan berkecibak. Air pembasuh harum itu dipergunakan setelah ia habis mandi. Bujang itu kemudian mengajarnya ambil air wudhu, air suci sebelum sembahyang. Mas Nganten,
"Apakah mandi dengan air sebanyak ini kurang bersih?" tanyanya. "Selamanya begini, Mas Nganten." Untuk pertama kali hidupnya, gadis pantai bersuci diri dengan air wudhu dan dengan sendirinya bersiap untuk bersembahyang. Bujang itu membawa kembali ke kamarnya, menyisiri dan menghiasi. Kemudian menuntunnya keluar lagi, melintasi ruang belakang. Ia buka sebuah pintu yang nampak begitu kecil dibanding luas ruangan berlangit-langit dari lembaran besi berukir dan bercat krem. Pintu itu terpasang pada salah sebuah dinding ruang belakang. "Ini kualat," bujang itu berbisik. "Kualat?" "Iya, kualat. Jangan salah sebut, kualat." Bujang itu tak membetulkannya lagi. Mereka masuk. Ruang itu luas, sangat luas, persegi panjang. Lampu listrik terang-temaram menyala di 2 tempat, tergantung rendah pada tali kawat. Tak ada perabot pun di sana, kecuali 2 lembar permadani, selembar di sana, selembar di dekat pintu. Mereka berdua masuk. Dari sebuah pojok bujang itu mengeluarkan selembar mukena putih dan mengenakannya pada gadis pantai. "Duduk sekarang, diam-diam di sini, jangan bergerak. Bendoro duduk di sana, Mas Ganten harus bersembahyang dengan beliau." "Aku tak bisa." "Ikuti saja apa Bendoro lakukan." "Aku tak bisa." "Wanita utama mesti belajar, mesti bisa melegakan hati Bendoro. Ingat-ingatlah itu." Bujang itu pun keluar dari pintu semula tanpa meninggalkan bunyi apapun, seperti seekor kucing menyelinap di malam gelap. Tertinggal gadis pantai seorang diri dalam ruangan besar yang tak pernah diinjakannya semula. Laksana seekor tikus di dalam perangkap, suasana kualat itu menakutkan, menyeramkan. Sekali-kali seekor burung walet masuk dari lubang angin, jauh pada dinding di atas sana. Kemudian pergi lagi. Gadis pantai tersadar sekarang betapa takutnya ia pada kesunyian, pada keadaan tak boleh bergerak. Ia tersendam seorang diri, dan tak ada seorang pun peduli padanya. Dinding-dinding batu tebal itu bisu kelabu tanpa hati. "Apakah guna hatiku ini?" ia berteriak dalam hati. Gadis pantai telah menjadi bagian dari tembok kualat. Ia angkat pandangnya sekilas ke depan sana ketika dari pintu samping Bendoro masuk. Ia mengenakan sorban, teluk belangga sutra putih, sarung bugis hitam, selembar selendang berenda melibat lehernya. Selopnya tak dikenakannya. Pada tangan kanannya ia membawa tasbih. Pada tangan kirinya ia membawa bangku lipat tempat menaruh Quran. Tanpa bicara sepatah pun, bahkan tanpa menengok pada seorang lain di dalam kualat itu, langsung ia menuju permadani di depan, meletakkan bangku lipat di samping kiri dan tasbih di samping kanan, dan mulai bersembahyang. Seperti diperintah oleh tenaga gaib, gadis pantai pun berdiri dan mengikuti segala gerak-gerik Bendoro dari permadani belakang. Pikirannya melayang ke laut, pada kawan-kawan sepermainannya, pada bocah-bocah pantai yang berkulit dekil, telanjang, bergolek-golek di pasir hangat pagi hari. Dahulu ia pun menjadi bagian dari gerombolan anak-anak telanjang bulat itu, dan ia tak juga dapat mengerti, benarkah ia menjadi jauh lebih bersih karena basuhan air wangi. Ia merasa masih seperti bocah yang dulu, menepi pantai sampai ke muara, pulang ke rumah, kaki terbungkus lumpur amis. Bendoro di depan sana berrukuk. Seperti mesin ia mengikuti Bendoro. Di sana bersujud, ia pun bersujud. Bendoro duduk, ia pun duduk. Ia pernah angkat sendiri seekor ikan pari 30 kilo. Tak dibawa ke lelang, buat sumbangan kampung waktu pesta. Ia bermandi keringat, dan buntut ikan itu mengganggu kakinya sampai barut berdarah. Tapi ia tahu ikan itu buat dimakan seluruh kampung, dan kini hanya menirukan gerak rasanya begitu berat. Dahulu ia selalu katakan apa yang dipikirkan, tangiskan apa yang ditanggungkan, teriakan riak kesukaan di dalam hati remaja. Kini ia harus diam,
tak ada kuping sudi suaranya. Sekarang ia hanya boleh berbisik, dan dalam khalwat ini, bergerak pun harus ikuti acuan yang telah tersedia. Keringat dingin mengecur sepagi itu, menjalari seluruh tubuhnya. Kemarin dulu, ia masih dapat tebarkan pandang lepas, kemanapun ia suka. Kini hanya boleh memandangi lantai, karena ia tak tahu mana dan apa yang sebenarnya boleh dipandangnya. Ia menggigil waktu Bendoro mengubah duduk menghadapinya, membuka bangku lipat tempat Quran, mengeluarkan bilah bambu kecil dari dalam kitab, dan ia rasai pandangnya mengawasinya memberi perintah. Seumur hidup baru sekali ini ia menggigil, kenangan pada belayan tangannya yang lembut dan lunak lenyap. Tiba-tiba didengarnya ayam di belakang rumah pada berkokok kembali. Moga-moga matahari sudah terbit seperti kemarin, ia mendoa. Dan Bendoro telah menyelesaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi menatapnya dari atas permadani sana. Ia tak mampu mengulang menirukan. Ia tak pernah diajarkan demikian. Tanpa setahunya, air matanya telah menitik membasahi tepi lubang rukuhnya. Sekali lagi ia merasa dipandangi begitu lama oleh Bendoro. Ia tahu Bendoro mengulangi kata-katanya. Waktu Bendoro mendaham, seperti dengan sendirinya ia mengangkat pandang. Dirasainya hatinya jadi ciut. Waktu diketahuinya benar-benar Bendoro menatapnya dengan bilah bambu, penunjuk penghalaunya pergi. Ia berlutut membungkuk, berlutut berjalan mundur. Sampai di pintu ia berhenti sebentar, menebarkan pandang jauh ke depan pada Bendoro. Dilihatnya untuk kedua kali Bendoro menghalaunya dengan bilah bambu penunjuk baris. Dirasainya tangan yang diangkatnya begitu berat waktu mencari tangkai kunci. Kaki pun dirasainya keluh waktu hendak berdiri. Tangkai itu berputar sendiri. Ia terperanjat dan tahu-tahu sudah berada di luar khalwat, dalam pelukan bujang. Lari masuk ke dalam kamar, mengempaskan diri di ranjang. "Oh, Mak, Bapak," panggilnya berbisik-bisik. Mas nganten. Bawa aku pada emak. Aku mau pulang ke kampung." "Mas nganten, jangan menangis." Gadis pantai tenggelam dalam tangisnya. "Wanita utama mesti belajar bijaksana, berakit-rakit ke hulu." "Emak, aku mau sama emak." "Shh, diamlah Mas nganten. Sebentar lagi Bendoro datang." Gadis pantai terdiam, sedu-sedunya tertahan. Timbul tenggelam dalam kesenyapannya. Pagi seakan-akan kepingan-kepingan jiwanya sendiri yang pecah belah. Sejurus kemudian dengan suara agak reda ia bertanya, "Di mana emak?" "Di kamar dapur." "Kalau aku tak boleh ke sana, biarlah dia kemari." "Masih tidur." "Hari begini emak sudah bangun." Ya, saya tahu saya. Biasanya sudah bangun mengantarkan laki berangkat ke laut, ya kan? Tapi tidak bijaksana wanita utama tinggalkan kamar tidak pada waktunya. Ayam pun masih tinggal di kandang, Mas nganten. Segera setelah suara merongga dari khalwat berhenti mengaji, terdengar bunyi selop berat yang menggetarkan hatinya. Kian lama kian mendekat. Di saat-saat seperti itu ia takut dan akhirnya takut pada ketakutannya sendiri. Dihapusnya air matanya. Ia duduk diam-diam di ranjang. Ia lihat bujang itu bersih cepat merapikan baju sutranya yang telah terbebas dari mukena. Kemudian buru-buru keluar kamar seperti kucing hitam habis menyambar deng-deng di lemari makan. "Mas Ganten, mari." Ia mendengar suara Bendoro. Ia sudah hafal suara itu, lunak, lembut, sopan, dan seperti ditarik oleh benang-benang gaib. Ia bangkit berjalan tanpa jiwa menuju ke pintu. Bendoro mengelurkan tangannya sendiri untuk menggenggamnya. Mereka berdua berjalan menuruni jenjang ruang belakang, membelok ke kanan. Tiba-tiba saja gadis pantai melihat alam bebas kembali. Sejauh pagar tembok tinggi yang melingkunginya, gadis pantai merasa begitu lama tak melihat pohon. Dan dalam rembang subuh,
Dalam bulan memancar suram di atasnya. Dilihatnya sebuah pohon di hadapannya lebih besar daripada yang lain-lain. Itulah pohon sawo, pikirnya. Nampaknya tidak seperti yang kulihat selama ini. Mengerikan. Ia eratkan genggaman tangannya pada Bendoro. Dengan tangan yang lain, Bendoro mengusap bahunya. Mereka sedang menghirup udara pagi di kebun belakang. Dan kebun belakang itu jauh lebih besar dari seluruh kampung nelayan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Seluruhnya diterpagari dinding tembok tinggi. Pasir di bawah itu terasa lunak dan buyar karena tendangan. Pohon mangga tertanam berderet seperti serdadu sedang pohon-pohon pisang yang merana berbaris menepi pagar seperti tahu akan kekecilannya.